Kalau kita ngomongin best case scenario-nya nih ya, misalnya, perangnya udah selesai gitu, Trump-nya udah santai, Mhm, udah nggak mau sikat Greenland lagi, apa mhm, segala macam. mhm, MSCI kita udah kelar, FTSE juga ngikutin MSCI gitu. mhm. Dari Korifan sendiri ada, sektor favorit nggak yang mungkin akan paling perform di 2026 atau yang mungkin, paling recover paling awal lah setelah semua konflik dan MSCI, FTSE segala macam ini udah out of the way gitu? Mmm, oke. Nah, jadi mungkin, kita bagi 2 ya, mungkin ada yang lebih agresif sama ada yang lebih moderate ya. Mmm, Karena kan kalau profil investor pasti beda-beda nih, iya ya kan. iya, Mungkin kita bicara yang agresif dulu deh ya. Kalau yang agresif saya ngelihat mungkin komoditas sih. mmm, Komoditas ya pasti akan, lebih recover ya, apalagi kan dengan minyak naik itu akan memberikan efek domino ke, ke komoditas-komoditas lainnya. Makanya iya kenapa mungkin sekarang, batu bara mulai naik lagi, ya iya, kan, CPO juga tetap di level tinggi, ya mhm, kemarin udah B50 segala macam. Jadi menurut saya komoditas tetap bisa jadi primadona dan ya akan recover lebih ini kalau untuk untuk investor yang agresif. Ya oke, jadi komoditas kayak mungkin kalau minyak menurut saya udah agak ketinggian ya sekarang iya, ya, tapi, emas juga menurut saya udah ketinggian ya secara mhm, valuasi, tapi kalau misalkan yang masih oke, belum terlalu mahal meskipun nggak terlalu murah juga, batu bara sama CPO menurut saya masih untuk selected stock itu masih oke sih, oke, gitu. Masih ada potensi upside lah. Jadi antara mhm mhm, risk dan reward-nya itu masih lebih besar potensi reward-nya kalau saya iya lihat iya, gitu. Nah itu untuk mungkin investor yang, agresif gitu ya. Tapi kalau untuk investor yang lebih moderate, I think, banking tetap jadi pilihan. Karena, terlepas dari perang, terlepas dari MSCI sebenarnya kalau yang saya lihat, tema besar di 2026 ini adalah penurunan suku bunga. iya Cuman kan sekarang terhambat atau terhenti karena perang, ya iya, kan. Tapi kalau misalkan tidak ada perang atau tadi yang Emir sampaikan bahwa perang ini akan dieskalasi, ya menurut saya, tren penurunan suku bunga akan berlanjut lagi. Nah, ketika penurunan suku bunga itu akan berlanjut lagi, ya banking menurut saya akan diuntungkan. iya, Apalagi kalau ya MSCI udah clear gitu ya. mhm, Ya banking mungkin harusnya akan ada inflow lagi. Tapi yang saya mau notice atau yang saya mau tekankan ke teman-teman adalah kalau kita bicara banking juga jangan hanya terpatok di pikiran Big Four. Nah, kadang orang salah kaprahnya adalah, "Oh, banking berarti ya Big Four aja." Enggak. Padahal kalau kita lihat, banking as a whole, itu banyak juga yang nggak kalah menariknya dibanding dengan Big Four. mmm, Contoh misalkan bank syariah. mmm, Nah, bank syariah menarik kok. Ada bank syariah yang sekarang harga sahamnya juga diskon banget, ada, ya kan? iya, Lagi proses recovery. Selain bank syariah, misalkan digital bank juga nggak kalah menariknya. mmm, Nah, digital bank 2026 dengan digital bank di 2021 itu udah beda. Kalau tadi saya sempat mention kayak digital bank 2021 itu kan perusahaan yang rugi. iya, Sekarang banyak kok digital bank yang udah profitable, mhm lebih sehat, mhm, NPL-nya terjaga, itu banyak. Terus kemudian bank-bank yang, lebih kecil kayak bank KBMI 1, KBMI 2 itu juga menarik. iya, Nah, spesial untuk, bank KBMI 1 itu kan sebenarnya ada, narasi bahwa OJK akan menghapus bukukan KBMI 1. iya, Yang di mana kalau KBMI 1 dihapus itu, maka otomatis mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan naik jadi KBMI 2. mhm, Ya which is good things juga. iya, Berarti dia punya buku, dia punya modal inti akan naik lebih tinggi lagi. Nah itu kan story betul, yang bisa kita jadikan acuan dalam hipotesa kita. mmm, Nah jadi menurut saya banking tetap menarik meskipun bukan hanya di big bank. Karena kalau big bank ya mau nggak mau, suka nggak suka harus ada dana asing sih. Nah, oke, dana asing ini kan ya suka-suka dia mau masuk mau enggak gitu kan. Karena mhm, saya kemarin sempat ngobrol, dengan beberapa, emiten di Big Four juga kan. iya, Mereka bilang gini, "Pak, kita tuh udah ketemu dengan orang-orang dari fund manager di luar, Pak. They all agree bahwa ya bank-bank KBMI 4 itu sekarang tuh udah cheap banget, ya mmm, kan. Under value valuation wise itu udah cheap banget, udah nggak masuk akal menurut mereka. iya,
Tapi kalau sampai MSCI nanti di bulan Mei mengeluarkan pengumuman kita masuk Frontier, they have no choice. Mau semurah apapun investment, rules-nya mereka adalah mereka nggak bisa invest di, di perusahaan di frontier market. Hmm, So, untuk mengantisipasi itu, ya mereka harus jualan. ya, Ya kan? Untuk mengantisipasi ternyata di bulan Mei tetap keputusannya kita masuk frontier, misalkan gitu. mhm, Nah jadi, ya sampai bulan Mei ya mungkin masih akan ada tekanan. Ya mmm, cuman kalau misalkan nanti ternyata hipotesa itu terjadi sebaliknya, ya kan, ya maka bukan tidak mungkin akan ada inflow lagi kalau yang saya lihat, gitu. Nah jadi ini balik lagi ke risk appetite kita nih, iya, kita mau nggak ambil risiko sebelum Mei? mmm, Karena bisa jadi ternyata hipotesanya adalah sebaliknya, ya kita harga saham banking masih turun lagi. iya, Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah, ya kalau kita bicara Big Bang memang harus ada dana asing sih, mmm, gitu. iya, 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 Mungkin pilihan lain untuk yang lebih moderate consumer. mmm, Nah, consumer ini juga menurut saya juga menarik ya, karena, bisa dibilang sektor sektor konsumen, consumer goods di kita itu masih belum terlalu divaluasi, belum terlalu diapresiasi oleh market gitu. iya, Dan sebenarnya di luar perang, saya melihat bahwa sebenarnya 2026 ini tema besarnya adalah perbaikan daya beli, oke, nah, cuman lebih ke segmen yang premium. Nah, jadi mungkin consumer yang menyasar segmen premium menurut saya itu layak untuk dijadikan investasi sekarang, oke, gitu. Nah itu tuh, jadi kalau buat investor agresif ya tetap pilihannya adalah commodity wise, mhm, ya kan. Tapi kalau untuk yang moderate mungkin, banking dan consumer, terutama yang di segmen premium itu yang, bisa dijadikan watchlist, gitu. oke, menarik banget kok, menarik banget, menarik banget.